Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adia Eka Rizkiah NIM 1961210. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Kartika Putri, NIM 1961056. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofar Madi, NIM 1961011. Saya dari Prodi Manajemen. Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan, dan keseimbangan eksternal, keseimbangan neraca pembayaran, serta tercapainya tujuan ekonomi makro. Perkembangan teori kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dengan menggunakan belanja negara dan perpajakan dalam rangka menstabilkan perekonomian. Dari sudut ekonomi makro, kebijakan fiskal dibagi menjadi dua. Teori kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar tetap dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Menurut kaum monetaris, kebijakan moneter hanya berpengaruh pada nilai nominal, bukan pada nilai real. Sedangkan kaum Keynesian berpendapat bahwa kebijakan moneter berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek dan tingkat inflasi dalam jangka panjang. Kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga kestabilan ekonomi diantaranya adalah kebijakan pasar terbuka, kebijakan diskonto, kebijakan cadangan kas, kebijakan kredit ketat, dorongan moral, salary, devaluasi, dan revaluasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faktor yang mempengaruhi defisit neraca perdagangan dan neraca pembayaran Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu diantaranya 1. Kuantitas dan harga. Neraca perdagangan diukur berdasarkan nilai nominal, maka volume dan harga sangat mempengaruhinya. Yang kedua, pendapatan real. Ketika pendapatan real konsumen domestik meningkat, ini mengarah pada konsumsi yang meningkat untuk barang-barang domestik. Yang ketiga yaitu nilai tukar. Mata uang suatu negara lebih besar mempengaruhi pada neraca perdagangan. Ketika mata uang suatu negara melemah, maka neraca perdagangan juga akan mengalami defisit. Yang keempat yaitu pengeluaran investasi. Negara-negara berkembang seperti Indonesia lebih banyak mengandalkan teknologi dan modal dari luar negeri. Ini mengakibatkan meningkatnya jumlah impor dari luar negeri. Yang kelima yaitu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh tingkat ekspor dan impor negara tersebut. Ketika ekspor menurun dan impor meningkat, maka neraca perdagangan juga akan mempengaruhi hal tersebut. Kelima, faktor-faktor yang saya sebutkan barusan adalah faktor yang mempengaruhi neraca perdagangan negara Indonesia. Berbagai faktor yang mempengaruhi neraca pembayaran yaitu diantaranya 1. Kurs valuta asing. Nilai tukar mata uang ditentukan dalam pasar valuta asing, yaitu tempat di mana berbagai mata uang diperdagangkan. Yang kedua yaitu produk domestik bruto. Peningkatan pendapatan nasional dengan cara meningkatkan produktivitas dalam negeri dapat mengakibatkan neraca pembayaran yang baik. Yang ketiga yaitu ekspor neto. Ekspor neto disebut juga neraca perdagangan. Ketika nilai ekspor lebih tinggi daripada impor, maka neraca perdagangan dapat dikatakan surplus. Tetapi jika nilai ekspor lebih rendah daripada impor, maka neraca perdagangan disebut defisit. Yang keempat yaitu nilai tukar. Kurs merupakan salah satu indikator yang dapat mempengaruhi kegiatan pasar dalam belahan dunia. Ketika kurs mata uang suatu negara meningkat, alur naik turun dari kurs suatu mata uang negara juga mengakibatkan permintaan dan penawaran suatu negara. Yang kelima yaitu utang luar negeri, di mana artinya pembiayaan suatu negara dilakukan dengan melakukan pinjaman kepada negara lain untuk menunjang kegiatan ekonomi suatu negara tersebut.
Beberapa faktor yang saya sebutkan tadi adalah faktor yang mempengaruhi neraca pembayaran suatu negara. Kebijakan pemerintah yang mendorong ekspor dan menurunkan impor. 1. Kebijakan ekspor. Pemerintah memberikan subsidi bagi produsen dalam negeri untuk dapat mengekspor barang-barang yang sudah diproduksi. Yang kedua yaitu kontrol valuta asing, di mana usaha pemerintah menentukan alat pembayaran luar negeri secara langsung. Yang ketiga yaitu International Commodity Agreement, di mana perjanjian antar negara yang mengekspor barang-barang yang sama. Selanjutnya yaitu politik dumping, adalah penjualan barang ke luar negeri dengan harga yang lebih rendah daripada harga-harga barang dalam negeri. Selanjutnya yaitu larangan ekspor, di mana suatu kebijakan pemerintah yang menetapkan untuk tidak mengekspor barang-barang yang telah diproduksi dalam negeri. Contohnya yaitu persenjataan. Selanjutnya yaitu diskriminasi harga, adalah tindakan penetapan harga yang berbeda untuk barang yang sama ketika dijual kepada negara yang berbeda. Kemudian ada juga kebijakan pemerintah untuk menurunkan impor. Yang pertama yaitu dengan penetapan tarif. Tarif bea cukai dan pajak yang tinggi untuk barang impor menjadikan barang impor menjadi lebih mahal dari barang-barang yang dalam negeri. Yang kedua yaitu larangan impor. Kebijakan pemerintah ini untuk melindungi produsen-produsen dalam negeri untuk tidak mengimpor barang-barang yang diproduksi dari luar negeri. Lalu, ada kalanya juga pemerintah tidak melarang impor suatu barang, tidak menetapkan tarif, tetapi pemerintah juga menetapkan kuota atau jumlah dari barang yang diimpor tersebut untuk tidak terlalu banyak sehingga dapat menurunkan barang-barang dalam negeri.